Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tapi kita harus tetap semangat untuk selalu untuk senantiasa belajar. Ya, pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Arif Sugianto, bisa dipanggil Pak Arif, ya, akan menjelaskan mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi nanti saya akan jelaskan bab-bab apa saja yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan. Tapi sebelumnya marilah kita buka pertemuan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di kelas 11 ini, ya, jadi nanti semester 1 ini kita ada 4 bab, ya, ada 4 bab. Yang pertama, bab pertama yaitu menjadi muslim yang taat, kompetitif dan beretos kerja unggul, ya. Bab kedua, menapaki kehidupan yang benar bersama kitabullah, ya. Bab ketiga, menjadi pemberani karena benar. Bab keempat, pengurusan jenazah. Itu 4 bab utama yang akan kita bahas di semester pertama. Next. Jadi di bab pertama ini kita akan membahas menjadi bagaimana sih menjadi muslim yang taat, kompetitif, beretos kerja yang unggul. Kita akan bahas di bab 1 ini. Nah, di dalam bab 1 ini ada Quran Surat An-Nisa ayat 59, di mana ini adalah merupakan salah satu dalil penguat, ya, bahwasanya di dalam agama Islam itu sangat dianjurkan sekali muslim yang taat, ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat dengan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau dengan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di Quran Surat An-Nisa di sini diperkenalkan bagi seluruh umat Islam, umat Muslim, bahwasanya haruslah kita, kewajiban kita untuk mentaati Rasul kita, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh ajaran agama Islam. Jadi kewajiban-kewajiban apa saja sih yang harus kita laksanakan, kita harus melaksanakan itu. Terus apa sih itu taat? Di sini ada 2 penjelasan. Jadi yang pertama itu taat diantara disiplin dan beragama yang baik. Jadi untuk yang nomor 1 ini adalah yang pada intinya taat sebagai umat. Kewajiban kita apa sih sebagai umat? Beribadah kepada Allah, berbuat baik dan lain sebagainya. Itu adalah tugas-tugas kita di dunia. Nah, kita harus taat dengan aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitabullah, yaitu
Al-Quran. Nah, yang kedua, taat kepada ulil amri. Nah, kalau tadi taat kepada Allah SWT, Rasul-Rasulnya, dan agama Islam, kita sebagai umat. Kalau ini taat kepada ulil amri, itu kita sebagai rakyat atau sebagai masyarakat harus taat pada ulil amri kita. Apa itu sih ulil amri? Ulil amri itu adalah pemegang kekuasaan, atau sama aja kita bilang pemerintahan. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini sudah ditentukan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka kita harus mentaatinya. Nah, ini yang dimaksud taat kepada ulil amri. Nah, taat itu dibagi menjadi dua. Nah, di sini penjelasannya yaitu taat di antara disiplin dan beragama yang baik, dan yang kedua adalah taat kepada ulil amri kita. Kalaupun toh tadi dijelaskan kepada Quran surat An-Nisa, ya, apabila ada suatu hal yang berbeda pendapat dan lain sebagainya, kita kembalikan lagi di dalam aturan atau hukum yang sudah dijelaskan, yang sudah dinaskan dalam Al-Quran. Next, ya, untuk yang poin selanjutnya, di sini tadi sudah taat. Yang kedua adalah kompetitif, atau sama aja berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan merupakan suatu ajakan kepada diri dan orang lain untuk senantiasa menempuh jalan yang diridhoinya. Jadi orang-orang yang selalu berkompetitif, selalu berlomba dalam kebaikan, insya Allah akan selalu mendapatkan jalan, selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan itu sendiri juga diaturkan dalam Al-Quran, ya, dimana di sini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, di situ dikatakan yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu. Nah, di sini ada kata-kata berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ini sudah jelas, ya, dikatakan, sudah dianjurkan betul-betul dalam Al-Quran, dalam agama Islam, bahwasanya umat muslim yang baik, ya, yang beriman kepada Allah SWT, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya, etos kerja. Ini poin yang terakhir, etos kerja unggul. Apa sih etos kerja unggul itu? Nah, di sini ada Quran surat At-Taubah dijelaskan. Di situ dikatakan yang artinya, di sini ada ayat yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi pada intinya di sini, ketika kamu bekerja keras dalam hal kebaikan dan sebagainya, apa yang kamu lakukan di dunia di sini dalam hal kebaikan, etos kerja kamu, pekerjaan kamu yang keras, nanti ketika kamu di akhirat dan sebagainya, di akhirat nanti akan dipertontonkan, ya, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa saja yang telah kamu lakukan di dunia, ya, termasuk etos kerja atau kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan di dunia. Next. Nah, etos kerja di sini ada 8 nilai. Apa sih itu? Yang pertama adalah
yakin lawan ragu. Jadi orang-orang yang memiliki etos kerja yang kuat itu akan yakin betul-betul akan menghempaskan apa itu yang namanya ragu. Jadi kalau pengen memiliki etos kerja yang baik, ya, harus bisa meyakinkan diri sendiri lawan atas ragu-ragu yang ada. Yang kedua, ini hubungannya dengan yang satu. Jadi ketika yakin kita harus optimis. Ketika kita optimis, maka kita sudah melawan pesimis yang biasanya menjadi suatu momok seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik. Ya. Yang ketiga, kuat kemauan lawan lemah keinginan. Jadi ketika kemauannya sangat kuat, itu akan mengalahkan keinginan yang melemahkan lemahnya keinginan. Jadi yang pada intinya keinginan-keinginan yang selalu pesimis itu akan dilawan dengan kemauan yang sangat kuat. Ketika orang yang memiliki kemauan yang akan kuat, mereka akan berusaha betul-betul, akan memiliki etos kerja yang sangat baik. Yang keempat, rajin lawan malas. Ketika mendengar etos kerja, maka erat kaitannya dengan orang yang rajin. Jadi orang yang etos kerja yang kuat pasti di dalamnya ada suatu usaha, di mana usaha tersebut pasti akan dilaksanakan dengan sesuatu yang rajin. Ya. Yang kelima, berani dengan pertimbangan, lawan takut mengambil resiko. Jadi takut mengambil resiko bagi orang-orang yang memiliki etos kerja yang sangat kuat itu adalah suatu tantangan tersendiri. Jadi risiko kedepannya itu orang yang siap betul-betul etos kerja yang sangat kuat, maka akan siap menjalani risiko apa yang akan dijalani ketika kedepannya nanti. Jangan takut untuk mengambil risiko, itu intinya. Yang keenam, dermawan lawan bakhil. Orang yang beretos kerja itu terkenal dengan dermawannya. Jangan sampai ketika kalian sudah etos kerja dan mendapatkan hasil apa saja atas yang kamu kerjakan, maka diharapkan kamu selalu dermawan. Yang ketujuh, bebas dari hutang lawan terlilit hutang. Jadi ketika etos kerja yang baik menghasilkan suatu hal yang baik, maka terbebaslah mereka dari hutang-hutang. Apa itu? Orang yang memiliki etos kerja yang baik, ya, maka bisa mengemban amanah tugas yang baik. Ya. Bagi orang-orang yang beretos kerja, tanggung jawab atau sebuah amanah itu adalah merupakan hutang. Jadi ketika orang yang beretos kerja dan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selesai sebelum waktunya, maka dikatakan mereka terbebas dari hutang tanggung jawabnya. Itu maksudnya. Terus yang 8, membangun jaringan luas lawan miskin jaringan. Nah, ketika nanti ketika sudah memiliki etos kerja yang sangat kuat, maka harus diimbangi dengan wawasan yang luas, pandangan yang luas, ya, jangan pandangan yang sempit. Karena adalah suatu nilai tersendiri ketika nanti kalian memiliki suatu wawasan yang luas di masyarakat nanti. Ya. Selanjutnya. Oke, next, ini untuk prinsip etos kerja muslim. Jadi di sini ada 6 etos kerja muslim. Yang pertama adalah bekerja, beraktivitas, dan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini diperkatakan ketika kita prinsip etos kerja itu harus berusaha, beraktivitas, dan juga diimbangi dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ketika mereka bekerja itu
dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ibadah. Satu dasarnya apa? Ketika kita melaksanakan suatu kegiatan apapun itu, maka harus diawali dengan sebuah niat. Paling tidak minimal kalian harus baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang kedua, berorientasi akhirat. Nah, apa yang sudah Pak Arif jelaskan tadi terkait dengan etos kerja, maka sebuah pekerjaan itu dianggap sebagai sebuah atau dianggap sebagai suatu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berorientasi kepada apa? Otomatis ketika kita beribadah, beramal baik, maka berorientasinya pada apa? Berorientasi pada akhirat. Nah, yang ketiga, berkarakter kuat. Orang yang memiliki etos kerja yang baik, ya, maka siap mengambil resiko yang sudah ada akan jalaninya, dan juga melawan ragu-ragu, maka sudah dikatakan memiliki karakter yang sangat kuat. Yang keempat, berkarakter amanah. Jadi orang yang beretos kerja, seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, bahwasanya berkarakter amanah. Ketika orang yang beretos kerja itu pasti akan selalu amanah ya. Jadi tanggung jawab yang diberikan kepadanya terlaksana sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, sesuai dengan kebijakan yang sudah ada. Jadi orang yang beretos kerja itu pasti amanah ya. Yang kelima, bekerja keras. Kerja keras. Terus yang terakhir adalah kerja cerdas. Jadi kedua poin di sini harus ada keseimbangan. Ketika kita kerja keras tidak diimbangi dengan kerja cerdas, maka ya pada intinya kita juga akan lelah juga ya. Jadi ketika kita sudah kerja keras, kita harus diimbangi dengan kerja cerdas. Next, manfaat etos kerja. Jadi manfaat etos kerja di sini ada 5. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Ketika kita kepada atasan ya, ketika kalian nanti ketika di dunia kerja kalian punya atasan, dan pada saat kerja kalian memiliki etos kerja yang sangat baik, maka kehormatan diri kalian ya di situ sebagai orang yang bekerja keras akan terlihat oleh pimpinan kalian. Itu pada intinya. Terus yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kalian bekerja dengan etos kerja yang sangat kuat, maka kalian akan menghasilkan suatu hasil yang maksimal, hasil yang kalian inginkan. Apa itu? Ketika kalian bekerja, maka kalian juga akan menginginkan suatu salary atau gaji. Nah, ketika kalian memiliki etos kerja yang sangat kuat atau bisa dikatakan rajin dan lain sebagainya, maka pemimpin kalian dalam perusahaan itu maka akan melihat di situ akan seimbang dengan gaji kalian. Apa yang kalian perbuat, apa yang kalian kerjakan seimbang dengan apa yang kalian peroleh. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, sarana beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beretos kerja ya harus diawali dengan niat itu tadi, dan semua pekerjaan atau kegiatan itu harus dijalani atau dikuat pikirnya sebagai wujud pengabdian atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai khalifah pengelola alam. Jadi terutama pemimpin atau penguasa di sini diharapkan ya memiliki etos yang sangat
besar ya, karena sejatinya semua manusia ini adalah pemimpin bagi dirinya masing-masing. Jadi diharapkan semua umat muslim tak terkecuali satupun harus memiliki etos kerja yang sangat baik ya, disiplin, taat ya, harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kelima, memperkuat karakter seseorang. Jadi ketika kalian memiliki suatu karakter, etos kerja, sifat etos kerja dan sebagainya, maka akan timbul karakter kalian, karakter yang kuat yang disebutkan tadi di prinsip-prinsip etos kerja. Di situ akan muncul ketika kalian sudah melaksanakan atau melakukan etos kerja. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai bab 1, yaitu menjadi muslim yang taat, berkompetitif, dan etos kerja unggul ya. Jadi sekian, itu dasar-dasar saja yang Pak Arif jelaskan. Nanti untuk slide-nya saya kirim di webnya Google Chrome ya, Google Classroom, maaf. Jadi nanti bisa di-download dan sebagainya, bisa dipelajari di rumah. Kalau misalkan ada kurang atau mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, atau bisa lewat WA dan sebagainya. Kontak personnya Pak Arif insya Allah akan dibalas ya. Itu saja yang bisa Pak Arif jelaskan. Ada kurang lebihnya Pak Arif mohon maaf, karena sesungguhnya Pak Arif hanyalah manusia biasa dalam hadrat Rasulullah, al-insanu ma'al khata wa nisan. Jadi setiap manusia itu adalah merupakan kepunyaan salah dan lupa. Jadi apabila dalam penjelasan Pak Arif ada kesalahan atau kelalaian, Pak Arif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.